Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam rangka kita salat zuhur berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kita menuntut ilmu. Insyaallah dengan begitu menjadi penyebab turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala buat kita bersama. Amin. Allah Subhanahu wa taala berangkat dari hadis Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik adalah yang ia panjang umurnya, kemudian bagus amal perbuatannya. Oleh karenanya sudah selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala maka menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dan diisi dengan perbuatan baik, sekecil apapun, semudah apapun. Dalam hadisnya Nabi mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau pernah meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Dalam keterangan lain, Al-Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan, Innallaha habba salasan fi salasin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 3 hal di balik 3 perkara. Yang pertama, habba ridahu fi ta'ati. Fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fi. Yang pertama, Allah sembunyikan keridhoannya di balik taat hambanya. Maka jangan pernah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, karena boleh jadi di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan, dan ini masyhur kisahnya, yakni Al-Imam Al-Misri saat beliau melakukan perjalanan. Ini beliau dulu seorang yang bukan orang yang taat kepada Allah, tapi bisa dibilang orang yang gemar bermaksiat gitu ya. Kemudian saat dia jalan dalam keadaan, dan satu riwayat dalam keadaan yang setengah tidak sadar, dalam keadaan mabuk. Akhirnya dalam perjalanan beliau melihat ada secari kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau ambil secari kertas tersebut, beliau angkat, kemudian beliau membeli minyak wangi untuk memolesi tulisan Bismillah biar wangi dan ditempatkan di tempat yang lain, karena khawatir ketika di jalan diinjak-injak orang. Maka dengan sebab begitu, akhirnya singkat cerita, Imam Bishr Al-Hafidhi mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau diimpikan oleh para ulama ya dapat hidayah, dan beliau akhirnya belajar dengan tekun, walhasil menjadi seorang alim besar. Bahkan dalam riwayat salah satu daripada guru Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi ini Imam Bishr Al-Hafidhi. Asalnya adalah beliau bukan orang yang taat dari awal, karena dalam perjalanan padahal dia lagi maksiat, tapi ada kebaikan yang Allah yang ia tidak sia-siakan, sehingga dengan sebab kebaikan yang kecil tadi, mengangkat tulisan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya Allah angkat derajatnya, Allah berikan petunjuk kepadanya. Maka oleh karenanya jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW ingatkan bahwa mengangkat duri saja dari jalanan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Barangkali kalau sekarang nggak gitu kali. Kalau sekarang puntung rokok, saya ingat di jalanan puntung rokok masih dalam keadaan nyala, nggak ada salahnya kita matikan, kemudian kita buang pada tempatnya. Yang hasil jadinya manfaat kita untuk yang lain, dan itu perbuatan kebaikan, sekalipun kecil, sekalipun sedikit. Ada dalam sebuah riwayat sebutkan ini, khaslatani syai'un, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah.
ada dua perkara yang perkara ini mampu mengungguli kebaikan-kebaikan yang lain, yakni yang pertama husnul billah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat begini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang yang diangkat nanti dari neraka. Ini disebutkan juga dalam kitab Mukhtasar Qurtubi. Begitu diangkat ini dua orang ini, akhirnya disuruh balik lagi ke neraka. Tapi yang satu ini, yang pertama disuruh balik neraka, dia balik dengan semangat, larinya kencang. Kemana? Ke neraka. Akhirnya kata Allah, ya Jibril adrik abdi, tahan hambaku. Ditahan. Ditanya, kenapa anda semangat masuk neraka padahal suruh balik ke neraka? Oh, semangatnya luar biasa. Apa katanya orang? Ya Allah, dulu waktu di dunia saya tidak taat kepadamu. Azan iya saya dengar, tapi saya tidak sholat. Waktunya masuk Ramadan iya saya tahu, tapi saya tidak puasa. Walhasil perintahmu saya tidak jalankan. Maka kesempatan kali ini saya mentaati perintahmu. Sekalipun ke neraka, maka saya harus jalankan dengan semangat. Maka kata Allah, karena engkau telah mengagungkan perintahku, maka masuklah ke dalam surga. Nah, jadi kita kalau disuruh ke neraka lari betul nanti. Ya mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga ini. Jadi walhasil tuh yang satu ini semangat. Ya, dalam riwayat ketika Nabi Allah Ibrahim ditanya kenapa dapat gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, kata beliau, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi, karena aku ini menjalankan perintah Allah dengan mengutamakan perintahnya dibanding perintah yang lainnya. Jadi yang didahulukan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Khamsul Sunnah min Sunanis Shalah, di antara kesunahan salat itu at-tabassum inda iqamah, yakni kita senyum ketika lagi dikumandangkan qomat. Ketika iqamah dikumandangkan, kita senyum, senang-senangin hati kita, girang-girangin hati kita. Kenapa? Karena dikit lagi kita mau menjalankan perintah Allah gitu. Jadi bikin senang. Alhamdulillah, dikit lagi saya akan jalankan perintah Allah berupa salat fardu. Gitu. Jadi bikin senang, itu kesunahan. Ya, jadi jangan lagi ketika ada dengar suara adzan, adzan lagi, cepat banget. Ya, seharusnya kita bersyukur ketika ada adzan lagi, kita masih dikasih usia panjang dan dikasih kesempatan untuk taat kepada Allah. Karena gak semuanya orang bisa melakukan ketaatan demikian. Makanya disebutkan laisal musab man farqal ahbab walakinnal musab man hurima thawab. Musibah yang sesungguhnya bukan kehilangan anak istri, bukan kehilangan harta benda, tapi musibah sesungguhnya tatkala kita terhalang dari berbuat baik, terhalang dari mendapat pahala dari Allah, terhalang dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya ada kita atau diri kita atau orang keluarga kita gitu, orang-orang terdekat kita, tatkala katakan dia sholat subuh kesiangan terus. Kalau memang sholat subuh kesiangan, ya kalau dalam keterangan jumhur ulama, maka wajib tetap diqodho. Ya, selain dia qodho, dia wajib qodho. Ya, dia wajib qodho. Kenapa? Karena kata Nabi, ya man nasiya sholatan, siapa orang yang lupa tentang sholatnya, siapa orang yang dia ketiduran dari sholatnya, maka ketika dia bangun fasalliha, maka sholatlah dia. Kalau dia bangun, sholat dia. Sholat subuh kesiangan, maka dia bangun sholat, dia gak dosa. Kenapa kesiangan? Tapi kalau sesekali boleh jadi itu hanya ya barangkali dalam tanda petik bonus. Tapi kalau berkali-kali kesiangan, nah ini perlu introspeksi. Jangan-jangan Allah lagi kasih musibah buat kita,
sehingga kita terhalang dari untuk sholat bersubuh pada waktunya atau sholat subuh berjamaah. Boleh jadi ada musibah yang besar di dalam diri kita atau yang Allah berikan sehingga kita terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini husnuzan tadi. Yang satunya lagi ketika dia diperintahkan untuk ke neraka, balik lagi ke neraka, maka orang ini malas-malasan. Maka akhirnya kata Allah, kenapa? Karena saya begitu diangkat dari neraka, saya berpikir bahwa saya akan dipindahkan ke dalam surga. Maka akhirnya kata Allah, karena engkau berhusnuzon kepadaku, sangka baik kepadaku, maka masuklah ke dalam surga. Jadi walhasil kebaikan yang luar biasa diantaranya adalah husnuzon billah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnuzon bi ibadillah, dan husnuzon kepada sesama hamba Allah. Mesti sangka baik kepada sesama hamba Allah. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada sesama kita. Sangka baik saja, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Makanya Syekh Ibrahim Al-Laqani beliau menjelaskan bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia dan kita tahu barangkali ia sering bermaksiat, sering lalai dari sholatnya, kita nggak tahu dia udah tobat apa belum, maka kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang telah meninggal dunia tapi kita belum tahu dia udah tobat apa belum, serahkan saja urusannya sama Allah. Kita nggak boleh suudzon. Jangan sampai kita mencap, wah ini neraka pasti, ini neraka. Jangan. Ya, apalagi dia ahlul kiblah, dia orang yang beriman, dia muslim. Kenapa kita langsung boleh nerakain neraka? Jangan, itu bukan wewenang kita, bukan ranah kita. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita masuk surga bukan lantaran kebaikan kita, bukan. Masuk surganya kita adalah rahmat Allah. Tapi yang perlu diingat bahwa rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi bukan berarti alasan kita kan masuk surga karena rahmat Allah, terus bermaksiat, terus gak ngerjain taat, gak begitu. Karena rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, qaribun minal muhsinin. Maka cari rahmat Allah dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan Syekh Al-Imam Ahmad As-Sawri dalam Hasyiah Jalalain beliau mengatakan, la yanbaghi tarku khairin katsir li ajli syarrin qalil. Jangan pernah kita meninggalkan kebaikan yang banyak karena ada keburukan yang sedikit. Kenapa engkau enggak berjamaah sholat? Gue gedeg ada dia, gue kesel ada dia, gue nggak mau ada dia, gue nggak mau karena begini, karena begitu, karena begitu. Padahal ada kebaikan yang banyak, karena ada keburukan yang sedikit, akhirnya dia nggak mau. Ini rugi besar. Kenapa kau nggak ke majelis ilmu? Males. Begitu sih, ada begitu-begitunya. Ya, padahal di majelis ilmu sudah jelas kebaikannya luar biasa. Bahkan man salaka tariqan, ya, itu udah sangat masyhur hadisnya. Siapa orang yang berjalan yang dia tujuannya adalah menuntut ilmu, maka jalannya itu sama dengan jalan menuju surga. Jadi orang yang gampang jalannya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan oleh Syekh Ad-Darimi, pengarang kitab Hayatul Hayawanul Kubra, beliau katakan bahwa termasuk dari kecilnya balasan aqallul jaza li huduri majalisil ilm al-yufara li walidain. Sepaling minim balasan untuk orang yang hadir ke majelis ilmu
adalah diampunkan dosa orang tuanya. Itu paling minimnya orang tua kita dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan besar kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan sampai terhalang dengan hal-hal yang kecil. Jadi jangan pernah alihkan pikiran kita, alihkan kehidupan kita kepada hal-hal yang remeh. Seringkali orang begitu, fokusnya akhirnya dengan hal-hal yang remeh. Kerjain aja. Kalau ini kebaikan, menurut hati kita adalah baik, karena hati itu gak bisa dibohongin. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang bikin tenang berarti itu kebaikan, yang bikin gelisah berarti itu keburukan. Maka ketika itu kebaikan, jalanin aja, gak usah tengok kanan kiri, karena pasti ada aja pro dan kontra. Ada aja padahal kebaikan, tapi ada aja harus jalan begitu jalanin aja, jalanin. Karena dengan kita menjalankan kebaikan, insya Allah manfaatnya akan kembali kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Zainal Abidin, selain jangan kita remehkan hal-hal yang baik sekalipun itu kecil, karena kita nggak tahu ridho Allah ada di mana. Ya, boleh jadi lantaran perbuatan yang kecil ternyata Allah ridho kepada kita. Sholat kita yang banyak belum tentu Allah ridho, tapi boleh jadi dapat pahala. Tetapi belum tentu Allah ridho. Tapi boleh jadi ada kebaikan yang kecil banget yang luar biasa. Barangkali kita melakukan dengan ikhlas yang luar biasa, maka dapat ridho Allah. Kita nggak tahu posisinya di mana. Maka kalau ada kesempatan kebaikan sekecil apapun, ya kita upayakan, kita lakukan. Kemudian khoba sakhatahu fi maksiyati. Allah sembunyikan kemurkaannya di balik maksiat hambanya. Fala tahkiru min maksiyatihi syai'an fa'la'alla syakhatahu fihi. Maka jangan pernah kita meremehkan kemaksiatan, dosa sekecil apapun, karena boleh jadi justru di situ Allah murka. Maka kata ulama diingatkan, Nabi Allah Adam bimaksiatin wahidah, sekali berbuat maksiat langsung dipindahkan dari tempat kenikmatan yang di surga langsung ke dunia, gara-gara satu kali berbuat salah. Tapi memang disebut dalam Al-Quran dalam maksiat, cuma ini bukan dosa besar ataupun dosa kecil yang menghinakan pelakunya. Ini masuk golongan min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Jadi kebaikan orang-orang yang baik buat orang yang khusus itu jelek. Dicontoh-contoh ya. Contoh, ada namanya Syekh Saiban. Syekh Saiban ini pernah ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya Saiban, kalau Anda sholat, Anda lupa bilangan rakaatnya 3 atau 4, apa yang Anda lakukan? Kata Syekh Saiban, sama dengan pendapatmu, sama dengan pendapat Imam Syafi'i, jadi 3 atau 4, ambil yang 3, kemudian tambahkan 1 dan sujud sahwi sebelum salam. Sunnah sujud sahwi, sunnah ya, tidak wajib. Sunnah sujud sahwi sebelum salam sebanyak 2 kali. Tetapi kata Syekh Saiban, kalau aku mengalami hal itu, maka keesokan harinya aku tambah dengan puasa 40 hari berturut-turut. Kenapa begitu? Karena buat beliau sudah lalai dalam sholat. Padahal justru sedekat-dekat hamba adalah saat sujud kepada Allah. Tapi kau masih bisa lalai, maka beliau dalam tanda petik menghukum dirinya dengan puasa 40 hari berturut-turut. Kalau kita lupa bilangan rakaat, lalai, artinya gak khusyuk dalam sholat, itu kayaknya makanan sehari-hari gitu. Artinya khusyuk kita gak bisa 100%. Tapi buat beliau kayak gitu kesalahan luar biasa. Jadi itu namanya min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Jadi kayaknya itu kesalahan kecil buat kita dan itu dimaklum. Tapi buat orang-orang yang besar, orang-orang yang saleh yang dapat rahmat khusus dari Allah, itu seperti kesalahan yang luar biasa. Nah, jadi Nabi Adam ini
konteksnya seperti itu gitu ya, bukan kesalahan seperti dosa yang kita lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil yang menghinakan pelakunya. Nabi Adam tidak pernah melakukan itu, tapi itu memang sudah menjadi skenario Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin, khabba'a wilayati, Allah itu menyembunyikan kekasih-kekasihnya di balik hamba-hambanya. Maka jangan pernah kita meremehkan sekecil orang sedikit pun, siapapun dia, karena boleh jadi dia adalah kekasih Allah, boleh jadi dia orang yang dapat rahmat khusus dari Allah, boleh jadi dia orang pilihan Allah. Kita tidak tahu. Jadi oleh karenanya jangan pernah meremehkan siapapun. Ya, sebagai akhir mungkin ada kisah dalam kitab Qiraatul Rasidah, itu serigala dengan tikus. Tatkala tikus kejepit ditolongin oleh serigala, akhirnya tikus ini berterima kasih kepada serigala. Wahai serigala, saya berterima kasih kepada Anda. Kalau seandainya Anda dalam kesulitan, insya Allah saya akan berupaya menolong Anda. Kata serigala, oh Anda kecil, gimana nolong saya? Kalau saya besar, pantas nolongin Anda. Anda nggak mungkin nolongin saya. Akhirnya dalam waktu yang cukup lama, tiba-tiba tikus lewat hutan dengar suara, ternyata serigala yang lagi kejepit ya di jaring pemburu. Maka akhirnya tikus itu naik ke atas, digigitin pelan-pelan jaring. Walhasil akhirnya terlepas serigala tersebut. Begitu terlepas baru sadar serigala, oh iya ternyata Anda benar, bisa juga menolong saya. Apa kata tikus? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in naziyah. Jangan pernah engkau meremehkan seorang pun, jangan pernah engkau meremehkan orang yang lebih lemah di bawahmu, karena setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Ya, oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berbuat baik dengan cara apapun, dengan husnuzon, ya, dengan kita tetap baik sangka, dan yang perlu mungkin jadi gambaran buat kita, al-hasanah ba'dal hasanah thawabul hasanatil ula, wasai'ah ba'da sai'ah iqabatus sai'atil awal. Bahwa al-hasanah ba'dal hasanah, kebaikan setelah kita melakukan kebaikan, berarti kebaikan yang kedua itu adalah pahala kebaikan yang pertama. Boleh jadi kita bisa sholat zuhur karena tadi sholat subuh, boleh jadi kita sholat asar karena sebelumnya sholat zuhur, boleh jadi kita sholat zuhur sekarang karena sholat zuhur yang kemarin. Pokoknya kebaikan yang kita lakukan sebelum kebaikan yang sebelumnya, maka kebaikan setelahnya merupakan kebaikan, pahala dari kebaikan yang sebelumnya. Dan begitu juga kemaksiatan, dosa yang kita lakukan saat ini, boleh jadi itu siksaan atas dosa yang sebelumnya kita lakukan. Dan kalau kita telah melakukan kebaikan-kebaikan, maka perlu diingat pesan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya. Beliau katakan, la tafriqat ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan kita bangga karena kita sudah bisa berbuat baik, sudah bisa berbuat taat, sudah bisa sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi kita bergembira karena Allah lah yang telah memberikan taufik kepada kita, sehingga kita bisa melakukan taat, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira jemaah yang berkata ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang kita diskusikan terkait ini atau lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang tidak hari tanpa upaya berbuat baik, tadi sangat berkesan sekali bahwa musibah terbesar bagi kita adalah ketika kita terhalang untuk berbuat baik. Begitu para jemaah, dipersilakan yang mau bertanya atau menambahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Rekan sekalian, saya mau nanya Pak Ustaz. Saya mendengar kan kalau berdoalah ya
Tapi di satu sisi saya pernah mendengar itu bahwa nanti ketika apa yang kita minta di dunia itu dikabulkan, maka ketika nanti di akhirat ketika kita menanyakan kepada Allah, ya Allah mana misalnya sholat saya, ibadah saya gitu, kan sudah dibayar waktu di dunia gitu katanya. Apakah betul itu Pak Ustaz? Karena ada cerita ketika sahabat Nabi itu makan korma aja dia hati-hati gitu Pak Ustaz, karena takut nanti nikmat makan korma itu akan mengurangi nikmatnya dia saat di akhirat nanti. Itu sih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud? Ya, langsung. Jadi pernah Nabi bersabda, kata beliau, semua doa kita itu dikabulkan malam jajak selama enggak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Jadi dia mengatakan qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Saya udah berdoa tapi belum juga dikabulkan. Nah terus apakah semua akan dikabulkan? Nah jadi dibagi tiga, bahwa doa kita itu dibagi tiga. Ada yang langsung Allah kabulkan di dunia, ada yang ayyadakhira fil akhirah, dijadikan simpanan nanti di akhirat. Yang ketiga an-yusrafal musibah, dia dipalingkan dari musibah karena doa-doanya. Jadi enggak doa itu kita minta langsung dikasih A. Bisa ada yang berproses atau disimpan jadi perbendaharaan di akhirat. Ada yang sebagai penghalang musibah kita gitu. Lalu kalau Allah sudah berikan, kabulkan doa kita di dunia, apakah nanti berimbas pada di akhirat? Doa itu muful ibadah, sumsumnya ibadah. Bukan berarti ketika kita doa diijabah terus berarti selesai, gak ada balasannya. Tetap ada balasannya. Karena doa sendiri permintaan kita diijabah, tetapi balasan karena kita ibadah dalam doa, maka itu ada pahala tersendiri. Nah, ada pun itu namanya kehati-hatian, ya, yang sahabat makan khawatir nanti kenikmatan di akhirat akan berkurang karena merasakan kenikmatan di dunia. Itu ihtiyat, kehati-hatian. Kalau kita nggak sampai standar itu, yang penting nikmat di dunia dapat nikmat di akhirat, itu ada memberikan. Jadi intinya doa yang kita kabulkan bukan berarti mengumpulkan pahala-pahala kita. Ya, jadi doa kita minta itu sebagai balasan, dan itu kecil balasannya. Kita kan yang umpama katakan yang kita minta adalah berupa kenikmatan dunia, sedangkan doa kita adalah ibadah kepada pemilik dunia wal akhir. Nah jadi walhasil maka pahalanya nanti tetap dapat gitu ya, sekalipun berbeda dengan pahala orang yang doanya tidak dijabah tapi dia disimpan di akhirat, karena double berarti dia pahala juga plus dengan doa-doa yang selama ini tertahan gitu. Nah orang-orang yang khusus itu biasanya nggak mau doanya dijabah di dunia, karena apa? Pengen dapat double, dapat rapelan di akhirat gitu. Jadi tetap ya tetap dapat. Ya sama-sama. Ya. Memang ini ya tadi kisah atau perjalanan hidup para salafun rasul itu memang sangat menginspirasi. Cuma memang posisi kita ini memang pada kondisi yang sudah sangat berat melakukan kebaikan. Misalnya kan ketika Imam Syafi'i mengatakan itu kan saya membayangkan untuk ucapan beliau kan kepada para tabi'in dan para sahabat, bahwa beliau tabi'in artinya yang soleh sudah seperti
Imam Syafi'i saja mengatakan beliau bukan orang soleh. Tapi mungkin itu kata-kata yang mungkin mudah pantas diucapkan oleh orang-orang soleh dulu. Kalau kita sekarang mungkin zaman kebalikan ya. Sekarang dulu para sahabat, para tabi'in itu mungkin ya mungkin karena ikhtiar berbuat kebaikan itu berlomba-lomba, sehingga komunitasnya itu kuat sekali mendorong dan mendukung orang untuk berbuat baik. Dan sekarang ini kita mungkin sebaliknya, kita mudah berbuat buruk dan sangat sulit berbuat baik ya, karena lingkungan kita ya. Kalaupun kita habis bertobat pun kita mudah sekali melakukan mengurangi dosa itu ya. Karena usahakan dosa maksiat melihat mata melihat yang tidak melihat perempuan yang bukan mahram misalkan, itu kan mungkin saat ini akan sulit dihindari, kecuali kita di kamar sendiri itu pun kita megang HP ya, HP isinya macam-macam juga. Jadi resepnya untuk istilahnya mengurai kehidupan kita yang di zaman penuh kita ini, karena kita sangat sulit berbuat baik dan sangat mudah berbuat buruk. Ya juga. Jadi memang zamannya berbeda gitu. Yang pertama ya, kebaikan itu masalah waktu. Apa yang kita mampu itu yang kita jalankan. Pesan-pesan dari para ulama itu seumpamanya istighfarna yang tadi bilang istighfar. Istighfar kita masih butuh kepada istighfar. Artinya berarti jangan berhenti istighfarnya, karena setiap hari ada aja. Istighfar kita aja masih bisa dosa. Ya, istighfar kita aja masih bisa salah gitu. Jadi kita istighfar, tetapi barangkali hati kita masih lalai. Jadi istighfar masih butuh kepada istighfar. Artinya jangan putus dengan istighfar. Kemudian kita ada perbedaan zaman itu, sulitnya kita berbuat baik, as-sawab ala qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung beratnya, ya, beratnya problem. Kalau semakin berat maka berarti semakin besar pahalanya. Maka boleh jadi sekalipun mungkin zaman saat ini sulit menemukan orang yang bighairi hisab masuk surga tanpa hisab, tapi boleh jadi dia lebih mudah mendapatkan pahala yang besar lantaran sulitnya melakukan kebaikan pada zaman tersebut. Ya, jadi apa yang kita mampu kita jalankan. Ya, terus kemudian istighfar kita, jangan merasa kita udah istighfar seolah-olah kita belum istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Ya, saya kira itu ya, karena memang zamannya luar biasa seperti ini. Ya, makanya begini, ada kaidah akhirnya. Nah, cuma kaidah itu bukan berarti untuk melegalkan keburukan. Setiap ini ada peluangnya bagaimana nih? Ini antara kebaikan sama keburukan. Maka dilihatnya itu adalah yang pertama darul mafasid qaddamun ala jalbil masalih. Yang dilihat itu adalah jangan sampai keburukan itu datang lantaran kita berbuat baik, tapi keburukan lain datang. Ada kondisi yang lebih parah karena ada kebaikan yang kita lakukan. Itu boleh jadi itu zaman ini ya luar biasa gitu. Jadi darul mafasid, menjalankan menghilangkan atau menolak keburukan itu lebih utama dibanding menjalankan kebaikan. Jadi kalau kita jalankan ini kebaikan, justru terjadi keributan atau lain sebagainya, tahan dulu itu. Karena ini zamannya luar biasa ya. Ya, bukan berarti kita melegalkan keburukan tersebut, tidak, tapi kita melihat kondisinya. Begitu suatu situasinya pas baru dijalankan, itu namanya fikih dakwah. Ya, jadi nanti contoh, ada orang baru pengen tobat,
patoknya sekujur badan. Kemudian kita bilang, Anda nih nanti mandi junub nggak sah, wudhu Anda nggak sah, maka sholat Anda nggak terima, nggak jadi tobatnya, nggak jadi tobatnya. Maka saat itu gimana ya sudah. Padahal kan apa yang kita omongkan tadi benar, tapi ya sudah, yuk tobat dulu, sholat dulu, jalani dulu, nanti baru pelan-pelan. Ketika situasinya pas, kondisinya pas, baru kita arahkan, gitu. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu ya. Jadi kebaikan jangan juga dipaksakan kalau memang khawatir nanti ada kerusakan yang akan datang saat kebaikan itu dilakukan. Baik. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, bisa. Masalah sulitnya menjaga pandangan dan sulitnya mengamalkan amal soleh saat ini dan banyaknya godaan-godaan. Saya pernah mendengar hadis bahwa orang sekarang yang menjalankan sunnah itu, amal soleh itu mendapatkan pahala 50 kali lipat dari zaman sahabat. Nah itu hadisnya seperti apa dan penjelasannya seperti apa ya? Kok enak banget sekarang kok 50 kali lipat dari sahabat ya, padahal sahabat adalah orang yang paling utama di sisi Nabi dan bertemu Nabi, sedangkan kita wah jauh sekali. Gimana Ustaz? Baik. Saya Ustaz. Ya, ya. Saya sholat subuh sering saya Ustaz. Terus sholat aja juga kurang 5 kali Ustaz. Solusinya gimana Ustaz? Ya, teman Ustaz. Baik, baik. Jadi terkait pahala yang besar untuk zaman ini tadi sebetulnya tadi as-sawab ala qadri masyaqqah. Pahala itu karena ada ukuran masyaqqahnya. Dilihat kesulitan dan tingkat kesulitan. Zaman sahabat menundukin pandangan lebih mudah karena memang wanita zaman itu tertutup semua dan gak ada handphone. Ya, kalau sekarang tertutup di kamar pun tadi ya, tertutup di kamar pun masih ada peluang. Bahkan kita sudah coba ikut tuh ada di medsos untuk menghindari agar yang yang hal-hal yang nggak bagus itu, konten-konten negatif bisa tutup, kita udah ikutin. Tapi ada aja muncul satu dua, entah di iklannya atau lain sebagainya. Nah maka karena saking beratnya zaman ini, maka kata Nabi, orang yang menjalankan menghidupkan sunnahku di mana sunnahku itu tidak dihidupkan, maka pahalanya fisabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Itu kenapa? Karena berat. Menjalankan sunnah. Ini diantara sunnah yang barangkali hampir tidak ada orang melakukan. Di antara adab subuh, sunnah sebentar berbaring. Ada yang menjalankan? Wah rame itu nanti. Ya, lagi di masjid rame itu. Ya, jadi walhasil itu karena saking beratnya, maka pahalanya lebih besar gitu. Jadi bukan karena sahabat itu dekat zamannya atau di masa Rasulullah SAW. Kalau itu mereka gampang berbuat baik, hati mereka lebih cenderung untuk ikhlasnya, lebih mudah. Kalau kita di zaman kayak ini luar biasa godaan. Kita udah sholat subuh berjamaah aja udah cakep banget udah. Sholat juga berjamaah aja udah cakep banget. Nggak usah mikirin khusyuk dulu deh. Udah bareng aja berjamaah udah cakep banget. Cakep banget. Karena di tengah-tengah banyak ya kesibukan kita, tapi kita masih sempat menjalankan ibadah gitu. Jadi gitu ya, karena ala qadri masyaqqah itu, karena ada tingkat kesulitan yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian sholat subuh sering kesiangan gimana? Ya, satu tidur jangan larut malam. Yang kedua kata Imam Ghazali ini, kalau kita nggak bangun
di sepertiga malam, bukan subuh nih, bukan. Ya, jadi kalau bangun subuh itu kata Imam Ghazali berarti kita tuh, mohon maaf, dalam petik bangun subuh nih, bangun itu subuh, itu tidurnya bangkai kita. Segitu bangun subuh, bagaimana kesiangan gitu ya. Nah, tetapi bagaimana biar kita nggak kesiangan? Kata Imam Ghazali, jangan banyak maksiat di siang hari. Bukan berarti atau maksiat enggak juga, Pak. Dan tinggal timbang-timbang aja, artinya kita banyakin istighfar, banyakin sholawat. Kemudian sebelum tidur, ya selain kita baca doa, sebagaimana apa yang diajarkan Nabi, juga yang Nabi kan selalu itu baca ayat kursi, Qul ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian beliau tiup, beliau usap ke badan. Nah ini ada, ini tapi gak dari Nabi, tapi ini insya Allah sanadnya muttasil. Saya dapat dari guru saya dapat dari gurunya. Ini namanya Ja'rif Ta'rif ya. Ini diuji coba gitu, diuji coba dan alhamdulillah terbukti. Nah, ini saya amalkan, baca la ilaha illallah 7 kali tanpa nafas. Kedelapannya Muhammadur Rasulullah. Itu sebelumnya niat dulu. Ya Allah, dengan rahmat-Mu saya izin agar saya bisa bangun. Ya, hambamu yang zalim ini biar bisa bangun jam berapa? Jam 3, jam setengah 4 atau jam setengah 3. Ya, itu insya Allah itu alarm mujarab. Sejauh ini ada aja, entah kita bangun ya dengan adanya nyamuk atau ketendang istri kita, pokoknya bangun aja dah. Tahu-tahu bangun aja gitu. Itu yang saya alami gitu ya. Artinya sejauh ini kayaknya 0, sekian gak berhasil gitu. Kayaknya selama ini alhamdulillah, sekalipun tidur jam setengah 1 itu tidur masih sempat. Tetapi kita tidurnya jangan terlentang gitu, tetap dalam keadaan miring, lambung kanan ada di bawah gitu. Nah kalau mau yang bisa begini, bisa begini. Kalau bangunnya cepat ya karena kesemutan nih ya. Kalau mau agak ini sih gitu. Jadi biasanya saya begitu gitu. Alhamdulillah sejauh ini pas dah gitu, enggak meleset gitu ya. Jadi jangan kita banyak bermaksiat di siang hari. Nah di malam harinya tidur dulu. Sebelum tidur kita wudu, kemudian kita baca tadi itu ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas. Namun sebelum itu kita niatkan dulu tuh mau bangun jam sekian, baca la ilaha illallah dan nafas kembali, kedelapannya Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kita mulai kasih bangun ya. Jangankan kita, Nabi pernah kesiangan. Lagi jalan dalam perjalanan, sahabat sudah lelah semuanya. Kata Nabi, siapa nih yang siap bangunin kita, kayaknya lelah nih. Siap ya Rasul, kata Sayyidina Bilal. Ini hadisnya sahih. Ya, hadis sahih Bukhari. Jadi udah saya yang insyaallah yang akan bangunkan Anda dan bangunkan yang lain. Ya udah. Akhirnya beliau tidur. Tahu-tahu di dalam hadis tersebut itu matahari sudah mulai menyengat. Berarti kan udah siang itu. Ya jam 7 ke atas kira Rasul bangun, kata Nabi. Ya Bilal, katanya mau bangunin kalau bahasa kita ya. Kata Bilal, ya Allah sama ngantuk juga ya Nabi. Ya, maka kata Nabi, yang genggam ruh kita, yang menguasai ruh kita adalah Allah. Makanya mintanya kepada Allah. Nah, akhirnya dari situ maka adalah yang disebut dengan qada sholat subuh itu karena kesiangan. Jadi bukan Nabi lalai, tapi itu untuk semata-mata li ajlil ahkam, adanya terciptanya hukum-hukum. Kalau Nabi tidak pernah kesiangan, apa kabarnya kita yang sering kesiangan? Nah, jadi Nabi pernah kesiangan karena biar ada hukum gitu. Ya, baik. Terakhir sedikit saja, bahwa ketika kita memulai kebaikan, biasanya kan terhasil ke depannya, misalkan kerja dengan baik, ingin menghasilkan gaji yang maksimal gitu. Atau kadang-kadang di tengah-tengah kita melakukan kebaikan, ada aja ujungnya, sumahnya, rianya. Itu kira-kira agar kebaikan yang kita niatkan itu
qom gitu, hanya untuk Allah, kira-kira seperti apa ya? Atau kan kita itu kan tidak hanya ingin menjadi orang yang dikategorikan soleh, tapi muslim juga, sehingga bisa berdampak pada orang lain, mengajak untuk berbuat baik. Nah, kedua, ada satu hadis yang mengatakan bahwa ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il hasanata wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Nah, ini kira-kira hadis ini kejelekan seperti apa saja yang dapat menghapus, yang dapat dihapus dengan kebaikan, dan kebaikan seperti apa yang bisa menghapus kejelekan itu? Jadi memang ketika berbuat baik ada aja tuh, ada nanti muncul sum'ah, muncul riya atau lain sebagainya. Maka innamal a'malu binniyat. Nah, ini niat ini mesti dirapikan, diluruskan lagi. Ketika tiba-tiba muncul ada riya, jangan diikutin, hilangin. Udah, niat kita adalah karena Allah, niat kita adalah karena Allah. Jadi begitu ya. Jadi setiap ada perubahan di niat kita yang terkait justru bikin merusak pahala, ya entah itu sum'ah, entah itu riya atau lain sebagainya, maka lurusin lagi gitu. Jadi jangan diturutin gitu, gampang, jangan diturutin. Nah, kemudian hadis yang terkait di kita mengikuti keburukan dengan kebaikan, artinya ibadil hasanah al hasanata, kita ketika berbuat keburukan maka nanti kita lakukan kebaikan, sehingga kebaikan itu menghapus daripada keburukan yang ada. Maka keburukan yang mana yang dimaksud adalah sayyi'ah, yakni dan mutsabirun, dosa yang kecil. Maka ketika kita melakukan kebaikan, contoh wudu, maka wudu yakhrujul khataya hatta min tahti ajbari, maka keluar dosa-dosa kita. Artinya Allah hapus, Allah ampuni dosa-dosa kita dengan sebab wudu yang sempurna, sekalipun dari bawah wudu. Ya, artinya apa? Dosa kecil bisa terhapus dengan kebaikan berupa wudu. Ya, atau kebaikan-kebaikan yang lain itu akan menghapus yang mana aja, selama itu dosa kecil. Kalau dosa besar, enggak. Kata para ulama, kalau dosa besar mesti dia taubat dengan taubatan nasuha yang memenuhi syarat, yakni yang pertama dia menyesal, yang kedua dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi, meninggalkan maksiat itu. Kemudian yang ketiga, saya ulangi, yang pertama dia menyesal, yang kedua dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut, yang ketiga dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau terkait dengan manusia, maka minta halal atau dikembalikan, pokoknya mencuri atau apa, kembalikan, atau minta dihalalkan. Maafin ya, saya pernah zalimin Anda, saya pernah caci maki Anda, itu bisa dihalalkan gitu. Jadi tetap adbi sayyi'ah al hasanah, ikuti keburukan dengan kebaikan tanpa niscaya itu akan menghapus keburukan yang ada. Maksudnya adalah dan mensortir dosa yang kecil ya. Baik, kalau nggak ada kita akhiri kajian hari ini karena waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini. Tapi sebelum ditutup, mohon Ustaz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa akhrijna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mudah-mudahan menjadi inspirasi iman pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.